Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke bab 3 video tutorial ke pemrograman visual di bab 3, yaitu tentang logika if dan switch. Sebelumnya kita sudah membahas tentang label, text, pilot, dan button di bab 2, dan di bab 1 ini adalah kita mengenal GUI ya. Nah, sekarang kita lanjut ke logika if dan switch dalam pemrograman visual menggunakan Java NetBeans ya. Apa itu logika if? Logika if itu sejenis pengkondisian secara berurutan. Berurutan ini bisa lebih dari satu, gitu kan? Artinya harus ada lebih dari satu. Misal, jika A maka harus kemana? Jika bukan A maka harus kemana? Contoh misalnya dalam sistem penilaian, jika nilainya lebih dari 90 maka tampilkan nilai A, kan gitu. Jika nilainya lebih besar 80 maka tampilkan nilai B. Nah, kondisi yang kedua, jika nilainya bukan 90 maka tampilkan apa, gitu ya. Itu pengkondisian if. Sementara itu untuk logika sweep atau pengkondisian sweep ini sejenis membandingkan variabel satu dengan banyaknya nilai. Contoh misalnya sistem absensi. Nah, contoh misalnya sistem absensi. Switch-nya itu kita kasih variabel namanya hari, yang dimana di dalamnya case-nya atau nama harinya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan seterusnya. Nah, dari pengkondisian switch ini, contoh misalnya Senin itu hari pertama kerja, kita kasih tampilannya adalah sistem hari pertama kerja. Terus yang kedua misalnya Jumat atau Sabtu hari terakhir kerja, dan seterusnya. Nah, itu fungsinya adalah switch itu mengevaluasi satu variabel ini baik integer, karakter, ataupun string dengan salah satu case dari switch atau nilai dari switch itu, seperti tadi Senin, Jumat, Sabtu, dan sebagainya. Variabelnya hari kerja pertama, hari kerja kedua, hari kerja ketiga, dan hari kerja terakhir sampai hari kerja terakhir. Nah, itu fungsi dari switch. Jadi jika nanti dipilihnya adalah dimasukkannya atau diinputkan atau dipilihnya hari Senin, maka akan menampilkan hari kerja pertama. Jika dipilihnya Jumat atau Sabtu, misalnya hari kerja terakhir. Itu yaitu pengkondisian switch dan pengkondisian atau logika if ya. Oke, kita bisa langsung saja membuat faktur diskon demo. Oke, karena ini tentang logika if, maka teman-teman buat Java Files-nya seperti yang setelah dijelaskan di bab 2, label, text, valid, dan button. Nah, seperti ini ya. Tinggal klik kanan di search-nya, pilih ini, pilih Java Files. Nanti teman-teman tinggal samakan saja ininya logika form. Nah, setelah logika form dibuat, maka akan tampil seperti ini ya. Jangan terfokus pada video padanya udah ada nama faktur diskon, nilai huruf demo, ramalan demo. Ini saya buat ketika saya membuat modul ini, gitu kan. Jadi nanti sambil saya jelaskan kembali. Ya, sudah membuat logika form yang ini. Ya, selanjutnya kita membuat Java form, JForm-nya, ya, dengan nama faktur diskon. Nah, klik kanan di sini,
new Java frame atau Java form, ya, klik kanan, nanti tinggal namakan faktur diskon di sini, ya, seperti itu. Nah, karena saya sudah buat, maka ada keterangan ini, ya. Kalau belum dibuat, maka tidak ada keterangan file ready, gitu ya. Oke, karena saya sudah buat. Oke, ini faktur diskon demo. Oke, nah, seperti hal yang dilakukan di bab 2 di sini, ya. Mana? Nah, seperti yang sini, buat label, buat label. Oke, kita gedekan dulu ini. Buat label tentang nama, harga, banyak, total, keterangan, diskon, bayar, juga text valid untuk teks nama barang, teks harga, teks banyak, teks total, teks diskon, teks keterangan, teks diskon, teks bayar, dan buttonnya juga button hitung, button keluar. Oke, setelah itu, nah ini ya, saya jelaskan di sini. Pada button hitung, seperti hal yang telah dilakukan di bab 2 di sini. Nah, kita kasih event. Oke, kita kasih action di sini. Klik kanan, event, action. Nah, karena saya seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, karena saya sudah membuat actionnya, maka tinggal klik saja, gitu kan. Kalau belum, ya namanya pasti action for month. Nanti tinggal klik, maka akan diarahkan ke sini. Nanti, nah, button hitung ini kalau teman-teman belum memasukkan kode berikut ini, maka perintahnya hanya provide void button hitung action performance kurung kelawar dan kurung kelawar buka, dan di bawahnya kurung kelawar tutup. Selanjutnya, setelah itu teman-teman, oke, ketikkan kode yang ada di sini. Oke, untuk preferred by button hitung, ya. Oke, ini teman-teman nggak usah seperti yang saya jelaskan, nggak usah ngetik ininya, langsung aja ininya. Ini hanya saja saya memberikan penjelasan pada setiap scriptnya. Label harga, banyak, total, diskon, bayar, dan seterusnya adalah untuk variabel angka untuk menampung isian teks yang ada di sini. Ya. Terus mengambil isian kontak. Nah, ini di sini teks harga dan teks banyak. Ini untuk diambil dari sini. Ini untuk dihitung nantinya. Terus menghitung total, ini pengkalian. Nah, ini untuk menghitung total harga dikali banyak. Nah, ini menghitung harga dikali banyak. Oke. Nah, ini condition if. Jika banyaknya lebih dari 6, maka tampilkan selamat Anda mendapatkan diskon. Jika diskon 10%. Ya, 10% atau 10/100, ya, dikali total. Tetapi jika bukan lebih dari 6, ya, lebih dari 6, ini lebih dari 96, artinya 6 juga termasuk, ya, bukan lebih dari 6, maka Anda tidak mendapatkan diskon. Nah, bayar total, diskon. Nah, ini bentuk desimal format band. Nanti ini akan ada tanda seru, ya. Nanti tinggal import untuk menghasilkan Java text desimal format, artinya angka dengan format desimal. Nah, ini desimal, ini nanti tanda yang terbakar ini Anda secara otomatis akan menampilkan ini RP, gitu kan, dan ini total yang harus dibayar nantinya. Nah,
Saya asumsikan Anda ingin output mata uang seperti di baris 200 sampai 202. Oke, 200 sampai. Nah, di sini ya. Oke. Ini abaikan sajalah ya. Oke, ini menampilkan hasil ke kontak. Nah, ini test total, nanti menampilkan total yang harus dibayar, terus menampilkan diskon. Nah, diskon, nah, tampilkan total bayar yang harus dibayar setelah dikurangi diskon. Nah, ini oke. Setelah itu untuk button keluar, ini untuk button keluar ini ya, kita tinggal tambahkan system.exit dalam kurung 0. Oke, setelah hal ini dilakukan teman-teman, nah ini saya tentukan script lengkapnya. Oke, nah ini seperti ada yang terhidden. Nah, ini banyak sebenarnya ya. Oke, di sini juga ada. Jadi nanti teman-teman download ini akan full semua script ya. Tapi fokus kepada fungsi dari yang akan kita kasih script, yaitu button hitung dan button keluar. Oke. Nah, selanjutnya setelah semua sudah kita pastikan tidak ada tanda seru lagi dan sudah semuanya script sudah kita buat, maka kita klik kanan run file. Oke, nama barang misalnya buku, harga misalnya 20.000, banyak, coba kita buat 6, kita hitung. Nah, selamat Anda mendapatkan diskon. Oke, keluar, kita coba kurang dari 6, buku 20.000 4 misalnya, itu Anda tidak mendapatkan diskon ya, seperti itu. Oke, itu teman-teman tentang pengkondisian if. Selanjutnya adalah kita pengkondisian switch. Ini masih nah ini contoh nilai yang menggunakan huruf. Oke, pengkondisian nilai dengan menggunakan huruf. Contoh teman-teman dalam nilai mata kuliah teman-teman yang misalnya nanti bahasa pemrograman B itu nilainya berapa, sebenarnya kan seperti itu. Nah, oke, saya sudah buat. Lakukan hal yang sama seperti yang telah kita bahas di kalkulator, bukan kalkulator sederhana, di faktor diskon demo dan di kalkulator sederhana ini ya. Lakukan hal yang sama untuk mendesain ini. Nah ya, lakukan hal yang sama yang sudah kita lakukan di faktor diskon demo, dan kita lakukan hal yang sama di pengkondisian if untuk nilai huruf demo ya. Seperti hal yang tadi kita buat di sini, klik new Java form ya, Java frame form ya. Kita tinggal kasih nama nilai huruf demo. Nanti tinggal finish. Oke. Nah, lakukan hal sama seperti yang ada di tabel ini. Teks file 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ini button hitung dan button keluar. Oke ya, lakukan hal yang sama ketika kita membuat atau menyusun atau menggambarkan frame ini ya. Selanjutnya di button hitung, oke, klik kanan ya, klik kanan, klik event button hitung ya, seperti yang saya bahas sebelumnya. Kalau belum ada scriptnya atau kita belum buat actionnya, maka ini hanya ada action proponent. Nah, karena saya sudah membuat actionnya yaitu untuk button hitung, maka scriptnya seperti ini ya. Oke, nah ini pengkodeannya.
Ini karena agak panjang, jadi saya split ya, dan kode lengkapnya ada di sini. Oke. Nah, saya jelaskan ini adalah variabel angka untuk menampung isian teks buat nilai absen, nilai tugas, and UTS. Ini tuh N tuh apa singkatan dari nilai. Boleh teman-teman pakai nilai, boleh N saja. Nah, kalau mau menggunakan nilai jangan ada spasinya gitu kan, atau bisa pakai nilai, misalnya nilai underscore gitu kan. Tetapi nanti teman-teman sesuaikan di sininya ya dengan variabel yang telah kita buat di sini gitu ya. Oke, selanjutnya adalah nilai absen. Ini untuk teks nilai absen. Mana? Nah yang ini ya. Terus nilai tugas untuk nilai tugas yang ini, dan untuk nilai UTS dan nilai UAS ini untuk ini. Kenapa ini UTS nya gede sementara ini kecil? Karena di awal kita sudah melabelkan di sini ya, ini nama variabelnya. Kita tinggal cek, klik kanan, misalnya nilai absensi, klik kanan, same. Nah, karena kita sudah memberikan nama pada variabel untuk nilai absen, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, dan seterusnya untuk text valid ini. Nah, enaknya gitu kalau di Nesmin itu. Jadi kita tidak harus satu-satu di dalam script gitu ya. Nah, selanjutnya menghitung nilai angka. Nah, plot 0,1 kali nilai absensi. Ini misalnya berapa ya? 10% misalnya kan, ini 3%, 5% dan sebagainya. Nah, ini pengkondisian if jika nilai angkanya lebih besar 84, maka tampilkan A dan nilai bobotnya adalah 4. Nah, ini di sistem penilaian KRS teman-teman atau teman-teman itu menggunakan logika if seperti ini ya, dan seterusnya sampai nilai E gitu kan. Nah, jika nilainya lebih besar 84, maka tampilkan A dengan nilai bobot 4, sangat memuaskan. Tetapi jika bukan lebih besar dari 70, tetapi jika bukan lebih besar 80, tetapi jika bukan, oke, saya pelan-pelan ya. Tetapi jika bukan nilainya lebih besar 80 dan jika nilainya lebih besar 70 gitu kan, 70 lebih besar dari 70, maka tampilkan B gitu kan. Nah, bagaimana kalau misalnya ternyata lebih lebih kecil dari 70, maka di sini fungsi if yang kedua. Jika ternyata bukan nilainya lebih besar dari 70, maka jika nilainya lebih besar 55, maka tampilkan C. Bagaimana kalau misalnya lebih kecil lagi, maka tampilkan, nah ini kan bagaimana kalau misalnya bukan lebih besar 50 tapi lebih kecil dari 55, maka tampilkan ini D, dan seterusnya. Itu untuk pengkondisian if gitu kan. Nah, ini untuk menampilkan hasil ke kontak teks. Nah, hasil di sini mana sih, nama, nilai angka, huruf, bobot dan sebagainya. Nah, nilai angka, nilai huruf, nilai bobot, keterangan. Nah, ini hasilnya di sini. Oke, teks angka, string value n angka. Nah, n angka ini ya. Terus teks huruf, n huruf. Nah, yang ini huruf K
ya. Ini huruf sorry, maka tampilkan n huruf. Nah, n huruf yang ini. Oke, selanjutnya n bobot. Nah, n bobot ini untuk menampilkan nilai bobot ini. Nah, bobot mana? Nah, yang ini untuk menampilkan ini 0, 2, 3, 4 dan seterusnya. Set keterangan, nah ini untuk menampilkan keterangan yang ini. Nah, itu script lengkapnya, nanti teman-teman bisa download di sini. Oke, untuk button, oh iya, button keluarnya ada. Oke, button keluarnya nanti tinggal teman-teman tambahkan sistem yang seperti ini. Mana? Sistem exit 0 ya. Nah, di sini karena saya belum tambahkan, mungkin saya lupa gitu ya. Nah, kita tambahkan. Oke, saya tambahkan ya. Tinggal copy paste aja di yang lama atau system.exit 0 ya. Saya belum tambahkan, saya tambahkan dulu. Nah, benar kan? Belum saya tambahkan. Oke. Ya. Oke. Nah, kalau sudah sesuai dengan ini, nah kalau misalnya ada tanda seru, itu tinggal logika from. Oh, enggak ada. Ini saya pastikan ini tidak ada tanda seru ya. Oke. Nanti nilai script lengkapnya bisa di download di sini ya. Oke, kita tinggal run ya, klik kanan, run file. Ini misalnya 123466789, nama misalnya Dena, nilai absen misalnya 670, nilai tugas 80, nilai UTS 80, nilai UAS 60 misalnya. Nah, kita hitung. Nah, cukup memuaskan, nilai bobot 2. Oke. Nah, itu hasilnya. Selanjutnya, kita logika if sudah kita buat. Selanjutnya kita masuk ke logika switch. Bukan switch ya. Oke, ramalan. Nah, ini saya sudah buat. Oke. Nah, buat lakukan hal yang sama untuk mendesain ini yang pernah kita lakukan di logika if dan di kalkulator. Mendesain seperti ini, hanya bedanya itu di sini ya, ini untuk text valid dan ini untuk text area. Nah, yang ini mana? Nah, ini beda ya. No ya, beda ya. Ctrl Z. Kenapa? Apa bedanya antara text valid dengan text area? Nah, ini text area ini artinya menampilkan seluruh paragraf berupa teks dalam bentuk paragraf ataupun kalimat panjang. Apakah di text valid bisa? Bisa sebenarnya, tetapi kan nanti terpotong di sini. Nah, kalau di text valid ini akan ke bawah, jadi kebaca semua. Bedanya hanya itu aja sih ya. Oke, nah ini text valid. Yang lain, yang ini teks, bedanya text area dengan text valid itu ya. Oke. Buat desain seperti ini, seperti kita melakukan desain ke kalkulator dan lainnya. Seperti halnya lain, sebelum mendesain ini kita buat Java frame-nya dulu. Java frame, JFrame from. Oke, nanti akan kosong. Nanti buat tampilannya seperti ini ya. Oke, selanjutnya ini. Wah, oke, sebentar, ini itu apa namanya, ada yang salah ketik. Oke,
Oke, buka ke search kode dan ketikkan kode yang berikut ini. Oke. Nah, oke, buka search kode. Oh, bukan buka search kode, ini saya buka di sini ramalan, klik event action. Oke, mana di sini saya copy paste. Oke lah, ini aja ya. Seperti yang tadi lakukan di tombol ramalan. Oke, klik kanan, event action. Nanti kan ada action performance doang gitu ya. Nanti klik, nanti akan masuk ke private point button BTN ramalan action performance ya. Oke, ini search kode. Oke, nah kita lihat search kode ramalan demo. Nah, ini udah ada nih ramalan demo. Oke, ramalan demo. Nah, ini secara otomatis sudah dibuat ya. Maksudnya ini untuk preminya, nama preminya dan pasti akan ada gitu kan. Nggak mungkin tidak ada. Gitu ya. Artinya ketika Anda membuat form, klik kanan, new JForm, terus Anda membuat new JForm, Anda ngasih namanya yaitu ramalan demo, maka secara otomatis ini ada ramalan demo extended Java. Nanti kalau misalnya kosong, ya misalnya hanya tulisan to do action add your heading kode, maka teman-teman bisa tambahkan script berikut ini. Nah, dan seterusnya. Nah, ini sampai inti komponen dan sini ya. Oke, selanjutnya ke button ramalan action. Nah, ini button ramalan action ini untuk ini ya. Sorry. Nah, oke. Nah, teman-teman tinggal ketik ulang scriptnya. Oke, ini script detailnya ada di sini. Nah, ini yang masuk case ini ya, switch ini kita kasih apa ya, nilai, namanya nilai kode ramalan. Di dalam nilai kode ramalan ini terdapat beberapa case 01, 02, 01, 02 seterusnya, dan default maaf tidak bisa saya ramal, jangan Anda berasal dari dunia lain. Nah, ini artinya apa namanya, untuk menampilkan hasil ramalan. Dari mana hasil ramalan ini menghitung panjangnya nama di sini ya. Panjangnya nama di sini menghitung dari panjangnya nama, PJG nama, panjang nama, teksnya nama. Nah, di sini kita sudah kasih teksnya nama gitu ya, panjangnya nama. Kalau panjangnya namanya 10, maka ini dibagi 5%-nya dari 10, misalnya 2 gitu kan. Wah, akan ada banyak masalah. Atau misalnya 20, maka 10. Ini lebih dari case 4 gitu ya. Nah, ini lebih dari case 4, berarti maaf, Anda tidak bisa diramal. Oke, contoh, bukan contoh ya, pastikan teman-teman sudah mengetik scriptnya. Dan untuk button luar, nah ini belum saya tambahkan, tinggal tambahkan saja. Oke, setelah itu ini ramalan demo itu ya.
Nanti ini tinggal download aja, kita coba run. Ramalan, klik kanan, run file. Oke, Maimunah ramal. Nah, Anda cukup beruntung, misalnya Maimunah Mawar. Sebentar, keluar dulu. Run file Maimunah Mawar Melati Indah. Wah, berarti nih keempat nih, misalnya kalau Siti aja coba. Anda benar-benar ditakdirkan, nah, itu kan beda-beda ya. Siti mak apa? Nah, tuh hidup Anda ditakdirkan untuk susah. Nah, itu oke, teman-teman. Seperti biasa, buat tugas teman-teman adalah mengerjakan modulnya, nanti hasilnya dikompres dan zip atau file, nanti diunggah ke Tuang. Oke, itu teman-teman tentang apa namanya ini, logika if dan switch ya, logika if dan switch. Sekian dari saya, itu billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.